Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati, satune paling didemeni salate wong wadon, ilallahi monggo Allah, iku biasa dimakanin ing dalem lebih banget tempat pi baitiha ing dalam umahe zulmatan hale peteng hale gelap. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah SAW, innal mar'ata, satune wong wadon iku takhruju metu ya mar'ah min baitiha saking umahe ya mar'ah, wa ma biha hale ora kalawan ya mar'ah, biha ikut tetep kalawan ya mar'ah ba'sun utawi bahaya. Payas tasrifuha maka ngalirik ing ya mar'ah sapa syaitanu syaiton, payakulu maka ngucap ya syaitan, la tamurina aja liwat sira bi ahadin kalawan wong sawiji ila a'jabtihi angin ngagetkeun sira ing ya ahad wa inna mura'ana. Paslun ini mengenai tentang sholat perempuan itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ini uhibbu sholata maka, wahai Rasulullah, aku kepengen salat beserta Tuhan. Rasul berkata, alim tu annaki tuhibuna salata, aku tahu engkau senang salat bersamaku, tapi salatmu di rumah itu lebih baik ya, daripada salatmu ya di masjid ya, itu. Jadi intinya nggak ada larangan salat di masjid untuk perempuan, cuman kalau dibandingkan ya dari segi pahala itu masih gede pahala di rumah karena lebih terjaga gitu dari fitnah, lebih terjaga dari pandangan-pandangan yang membawa syahwat. Nah, itu makanya Islam mengajarkan itu perempuan itu sensitif. Nah, jadi bahkan semua itu jadi aurat. Ini masalah perempuan lebih tertutup itu lebih baik ya. Nah, perempuan adalah ya, sosok yang menyempurnakan ya, dari kehidupan kita sebagai laki-laki ya. Karena untuk menyempurnakan amal, sholatnya seorang yang masih lajang, masih bujangan ya, 2 rakaat atau 4 rakaat itu ya, masih hebatan sholat orang yang sudah berumah tangga gitu. Nah, dia itu ibadah kepada Allah dengan dibebani berbagai macam gitu ya, beban, masalah anak, masalah istri, bahkan dan lain sebagainya kan itu ya. Kalau orang misalnya mertua lah, orang kadang-kadang gitulah, kalau ada aja itu ya, itu makanya itu untuk menyempurnakan. Nah, bahkan Rasul mengatakan an-nikah satrul iman, separohnya iman ya. Ya, orang menikah itu telah melaksanakan separuhnya daripada iman. Untuk separuhnya lagi kita bisa
melaksanakan pekerjaan yang lain, amal-amal yang lain, sehingga total 100%. Bayangkan sempurna. Kenapa beban dalam rumah tangga itu berat? Bahkan sebagian ulama menceritakan orang rumah tangga itu ibarat orang berlayar ya, di lautan. Nah, sewaktu-waktu kan ada badai, ada ombak dan lain sebagainya. Maka pantas ya itu sholatnya orang yang sudah berumah tangga 1 rakaat juga itu lebih baik daripada sholat orang yang masih lajang. Ngajinya pun begitu ya. Ya orang kan kalau ngaji masih bujangan wajar, nggak punya beban, nggak ada yang harus dipikirkan. Nah, tapi yang kalau seperti ini sebetulnya itu lebih baik gitu ya. Ketika kita udah punya anak, punya istri, tapi kita masih mau ngaji, mencari ilmu, itu lebih gede pahalanya gitu. Nah, makanya di dalam usul fikih diceritakan kaidah fikih al-ujrah bi qadril masyaqat. Ada buruhan atau gaji besar itu tergantung kesulitan kita mengerjakannya. Wah, ini misalnya pekerjaannya sulit, gajinya pun besar. Ya itu. Makanya seperti itu. Nah. Intinya di dalam rumah tangga ya, supaya mendapat kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang laki-laki atau sebut suami dan seorang istri itu ya, harus mengenal dulu aturannya sesuai dengan aturan Rasulullah, ilmunya, karena nikmat sebetulnya itu bisa jadi ladang ya, ladang kebaikan, medan kebaikan. Maka perjuangkanlah rumah tangga dengan wasilah ilmu ya, yang diajarkan oleh para ulama sesuai dengan anjuran Rasulullah. Insya Allah kita nikmat ya, seperti kemarin diceritakan ya, Siti Aisyah ya, curhat mengeluh kepada ayahnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, tentang kerepotan mengurus rumah tangga, mengurus masak, mengurus pakaian dan lain sebagainya gitu. Sehingga dia minta kepada Kangjeng Nabi, wahai Rasulullah, sampaikan kepada Ali, tolong saya minta pembantu supaya meringankan beban. Nah, seperti yang kemarin ya, saya ceritakan hikayat itu. Atau Rasul singkatnya dalam hikayat itu, Rasulullah SAW begitu ya, mendekati penggilingan yang menggiling gandum supaya bisa dimasak, si gandum langsung aja menggiling sendiri. Bahkan dia menawarkan jasa, seandainya saya diperintah supaya menggiling gandum dari masyrik sampai maghrib, saya siap menggiling, kan itu. Nah, penawaran itu langsung diceritakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, engkau telah mendengar bahwa siap mesin gandum itu melayani ya, supaya kamu bisa terbantu untuk meringankan beban di rumah tangga kamu. Cuman pahala kamu sedikit ya, sedikit pahalanya. Jadi supaya orang ya, atau supaya istri mendapat pahala lebih gede ya itu harus sendiri aja, sendiri ya. Makanya kalau bisa gitu ya, kalau kita memang bisa ya, kecuali sih kalau misalnya kita kasihan kepada orang untuk membuka lawang usahanya ya gitu. Jadi kalau bisa gak usah pakai pembantu ya gitu. Silakan pakai pembantu, cuman ada salah satu yang harus dilaksanakan oleh istri, misalnya menyediakan kopi buat suami ya. Nah, apa aja itu. Kalau suami itu dia bagiannya, mungkin kalau pembantu itu
hanya mencuci atau bisa membersihkan rumah dan lain sebagainya. Harus mengambil peran istri ya, supaya bisa dia bekerja untuk suami. Gede pahalanya gitu. Nah, inilah yang disebut rumah tangga penuh barokah itu. Istri punya peran supaya bisa menyenangkan suami. Saya kan sedikit tertarik gitu ya. Ada seorang perempuan yang tadinya kan dia itu seorang artis. Ya, dia dapat hidayah sehingga begitu dia menikah, bukan dia tidak mau gitu ya, menyuruh pembantu supaya bisa masak, bisa apa. Cuman dia pengen istilahnya tangannya ya, yang digunakan untuk memasak, bikin kue, bikin kopi, dia pengen ya, berguna, bermanfaat tangannya itu ya. Jadi kalau untuk melayani suami, dia khusus nggak pakai pembantu ya. Itu meskipun dia minim pengetahuan, dia ngerti ya, tentang masalah aturan ini. Apalagi ya kita ya, setidaknya seandainya kalau istri agak mengeluh ya, ini kebanyakan ini penyakit istri kan gitu, suka mengeluh gitu, saya capek beres ini beres itu ya. Nah, suami ya harus berperan menasehati istri, jangan dihitung-hitung ya gitu, jangan ibaratnya mengeluh, karena semua yang dilakukan oleh istri dengan ikhlas pahalanya gede. Disitulah jihadnya istri ya, jihadnya istri. Nah, makanya gitu ya. Nah, di sini kan ada cerita dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan wasiat ya kepada putrinya Sayyidatul Fatimah. Ya Fatimah, ayyuma imra'atun tahannat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu bi kulli habatin minal qamhi hasanatan ya, wa maha anhu sayatan wa rafa'alaha darajatan. Wahai Fatimah, perempuan mana saja yang menutup, kalau dulu ada menutup gandum, sekarang mah udah aja memasak buat suami, memasak buat anak ya. Angin Allah mencatat setiap butir beras, kan itu kan bikuli habati minal qamhi ya, kalau di Arab kan dari gandum, sekarang kan di sini kan kita beras. Setiap butir beras ya itu kebaikan, dan Allah akan hapus ya kesalahannya itu setiap butir. Gede juga kan itu memasak. Makanya memasak buat suami itu pahalanya gede. Nah, sampaikanlah kepada istri supaya dia lebih giat lagi, lebih nambah lagi menunya, lebih memperbaiki masakannya supaya lebih enak. Nah gitu, supaya suami senang. Ya itu kan untungnya kita kalau ngaji itu ya, sampaikan sama istri ya gitu, bahwasanya Rasulullah SAW itu wasiat kepada Siti Aisyah ya, perempuan mana saja yang memasak untuk suami dan anaknya ya, maka Allah ya catat dari setiap butir beras dijadikan kebaikan. Pahala. Nah kemudian ya, ayyuma imra'atun, wahai Fatimah, siapa perempuan mana saja yang dia itu meneteskan keringatnya menetes ya, ketika dia memasak ya, kena panas, capek itu, ila ja'alallahu baina wa bainan nar sabu khandak. Keringatnya itu ya, bisa membentengi, menjaga dari api neraka. Keringat istrinya itu luar biasa itu ya. Ya, capeknya istri memasak sampai keringatan. Ya ini keringatnya ini jadi tameng. Ya, bisa menjaga, membentengi dari api neraka. Gitu. Bahkan sampai jauh, sampai sapu khodakin. Jadi
7 hampalan, sangat jauh. Wah, manfaat keringatnya. Itu. Ya kalau ada perempuan ya, para ibu-ibu ya penting itu ya. Ini supaya semangat ya. Ya kita sampaikan aja kepada istri, karena kewajiban kita ya menasihati istri. Indah sebetulnya, nikmat ya berumah tangga itu sebetulnya. Makanya dan Rasul berkata lagi kepada Siti Fatimah, ayu mamra'atin, wahai Fatimah, perempuan mana saja dahannat ru'usa auladiha, ya perempuan mana saja yang meminyaki ya, kepala anaknya, kan anaknya gitu, misalnya kalau mau disisir ya menggunakan minyak gitu, nah, atau disisir aja ya. Kemudian perempuan mana saja yang mencuci pakaian anaknya, pakaian suaminya, ila kataballahu laha ajru man at'ama alfaja'in wakasa alfa orianin ya, kecuali Allah mencatat untuk si perempuan itu pahala orang yang memberi makanan kepada 1000 orang yang lapar. Dia punya pahala memberi makan kepada kepada 1000 orang yang lapar. Itu kan satu orang yang lapar ya, dapat kita beri makan. Waktu itu kan dirindukan sorga. Ala jannatul mustaqatin ila arba'in nafar. Ya, sorga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya it'amujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kan ini 1000. Ya, untuk istri ya, supaya bisa mendapatkan pahala itu cukup dia ya mencuci pakaiannya ya, mengurus anaknya memberikan makan kepada anaknya gitu ya. Kemudian wakasa alfaurianin, dan dia itu memberikan pakaian, memakaikan kepada 1000 orang yang telanjang gitu. Orang mengatakan ada sebagian ya dari golongan Islam, golongan yang lain, wah itu mah hadis doi. Ini kan ulama, untuk padoilul amal boleh ya. Boleh kita diamalkan, nggak apa-apa ya, kalau mereka kan gitu nggak tahu, karena ulama itu kan ya memberikan nasihat baik tulisan ini maupun hadis yang sahih, hadis yang dhaif juga, itu untuk kebaikan kita ya, kalau diyakini itu bisa terjadi ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kemudian di situ Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ayyuma imra'atun, perempuan mana saja, mana hajat jirannya illa man Allah taala min syarbi min hari qasar. Hati-hati. Nah, jangan belajar pelit kalau perempuan ya. Nah, itu seperti ini. Si perempuan kalau dia itu menghalangi kebutuhan tetangganya, minta sesuatu dia punya, nah itu, tapi dicegah, dijaga, nggak dikasih. Nah, si perempuan itu ya akan dicegah oleh Allah Taala meminum ya dari telaga Kausar pada hari kiamat. Nah itu. Bahkan di situ Rasul mengatakan, ya, wahai Fatimah, afdalu min zalika kulluhu ridau zauz. Paling utama itu adalah mendapat keridhaan dari seorang suami ya. Jadi bahkan waktu Siti Fatimah ngobrol dengan Sayyidina Ali, yang namanya keasikan ngobrol, canda, nah, ada ejekan-ejekan yang merasa tersinggung Sayyidina Ali. Waduh, Siti Fatimah bukan main, minta maafnya itu mengelilingi Sayyidina Ali supaya dia mendapatkan senyum Ali, pengen mendapatkan senyum Sayyidina Ali, terus muter
sampai gitu. Minta maaf itu. Ya gitu ya. Kalau istri sekarang ya susah juga ya. Nah, gitu. Kalau minta maafnya itulah. Kadang-kadang gitu ya. Kalau punya kesalahan kadang-kadang pengen benar sendiri. Susah kalau gitu. Ya, inilah tantangan buat kita. Nggak apa-apalah. Nah, yang penting kita ikhlas gitu. Gitu. Kemudian seperti yang kemarin saya ceritakan, wasiatnya wasiatnya Rasulullah kepada putrinya, ya Fatimah idza hamilat mar'ah bil janin fi batniha istaghfarat laha al malaikat wa kataballahu la kullu yawmi alfi hasanatin wa maha anha alfi sayatin. Apabila si perempuan itu mengandung ya, mengandung janin dalam perutnya, itu malaikat memohonkan ampunan untuk perempuan itu ya. Kalau perempuan pengen taubat, dia istighfar sendiri. Istighfarnya itu kan perlu diistighfaran ya, seperti kita kan baca istighfarnya itu tidak ada isinya kita ya. Syekh Hasan Basri mengatakan gitu, istighfar kita kan perlu diistighfar lagi. Jadi kalau orang baca istighfar, astagfirullahaladzim, kok orang baca istighfar seperti itu? Jadi istighfar lagi gitu. Ya gitu. Nah ini kan ada keistimewaan malaikat, istighfarat lah malaikat memohonkan ampun, ramai. Ya Allah ampuni orang itu. Ya Allah ampuni orang itu. Insya Allah istighfar kita dibantu, permohonan maaf kita dibantu oleh malaikat. Nah itu buat perempuan yang hamil itu ya, hamil tuh indah kalau orang itu hamil ya. Sebetulnya pahalanya gede gitu. Dan bahkan waqataballah kulla yaumin alfa hasanatin, setiap hari dicatat 1000 kebaikan. Nah dikali aja 9 bulan dia mengandung, setiap harinya dicatat kebaikan terus, gede pahalanya. Jadi capek juga mengandung anak itu terus terang. Nah ini yang nggak didapati oleh seorang suami kagak mengandung ya, nggak hamil suami ya nggak dapat pahala itu. Mana ya kalau sekarang kadang-kadang perempuan, kalau dulu anaknya pada banyak itu kan, orang perempuan. Ada guru saya itu punya anak berapa sampai 20 guru saya itu ya. Yang hidup ada 15 sampai 20 guru saya dulu. Yang hidup 15 alhamdulillah. Ya seperti itulah ya. Karena istrinya kan udah tahu ya, masalah ini, masalah pahala mengandung. Faijajaha atalku kata Allah sawal mujahidin, ketika dia melahirkan si perempuan itu melahirkan, maka Allah catat untuknya pahala mujahid fisabilillah. Yaitu dia mendapatkan ya pahala orang mati syahid, mujahid, orang jihad, orang berperang. Ya kalau orang perang ya dia harus berkorban darah, nyawa. Nah itu. Ini orang melahirkan itu jihad. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Waktu yang meskipun nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya meninggal juga kan itu syahid itu. Nah gitu. Syahid di dunia. Ada syahid di dunia wal akhirat ya. Seperti itu. Nah, gitu. Itu kalau melihat pahala orang yang melahirkan seperti orang mujahid. Ya, bahkan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tertarik pahala orang yang berjihad, bertempur di medan perang. Aku tertarik sampai dia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid, yang langsung masuk surga. Bahkan gak perlu dikapanin, langsung dibungkus aja udah suci. Aku pengen ngikut jihad. Kata Rasul, jangan, jihadmu di rumah saja ya. Perbaikilah pelayananmu ya terhadap anak dan suamimu ya.
carilah ridho suamimu, itulah jihadmu, kata Rasul. Nah enak kita rumah tangga. Nah, kemudian ketika sudah lahir anak ini, maka wajah wadat hamlah, keluarlah dosanya. Jadi keluarnya anak di dalam perut, dosanya pun keluar dosanya. Kayami waladat ummuh, seperti pada hari dilahirkan dia itu. Jadi kan kalau bayi baru dilahirkan suci, nggak punya dosa. Nah si perempuan kalau pengen suci, nggak punya dosa, begitu melahirkan itulah, begitu dia bayi keluar berbarengan dengan dosanya keluar. Hapus itu memang. Nah ini ya, laki-laki ya nggak dapat ini. Ya, maka masing-masing ada keistimewaannya. Posisi boleh beda, ya, gitu. Meskipun laki-laki jadi pemimpin, perempuan kagak, gitu. Tapi itu kalau masalah nilai, wah jangan salah gitu. Kalau ikhlas perempuan itu ya melayani suami gede juga, bahkan bisa mengalahkan suami. Itu berbarengan itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Fatimah. Nah ini beliau itu menasehati kepada putrinya Siti Fatimah, ya. Khususnya umumnya kepada kita. Ya apa salahnya kita nasihati kepada istri kita seperti itu. Nah itu. Ayu mamra'ati khadamat zawjaha, perempuan mana saja yang melayani suaminya biniatin shadiqatin, dengan niat yang tulus, yang benar, maka dia akan keluar dari dosanya itu. Dosanya keluar seperti pada hari dia dilahirkan, sama itu. Itu. Nah ini masalah perjuangan perempuan ya, itu di rumah tangga besar juga pahalanya, begitu. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus berjuang mendapatkan ridho seorang istri, seorang suami, dan melayani seorang suami. Bahkan ada lagi kata Rasulullah SAW, perempuan mana saja khadamat jawja yaman walatan bitibin nafsin wa ihlasin wa niyatin shadiqatin illa ghafarallahu ala dzunubaha. Perempuan mana saja yang melayani suami siang malam dengan badannya wangi, ikhlas, gitu. Dia menyodorkan, memasrahkan dirinya, niat dengan niat yang baik, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Nah gitu, dia melayani suami juga ibadah. Jadi ibadah kepada Allah sababiah melayani suami. Nah, kemudian kita bagaimana? Apakah kita bisa mendapatkan pahala tersebut? Ada. Nah ini masalah itu. Wa asiruna bil ma'ruf. Makanya kita pergauli perempuan dengan baik, dari ucapan, ya, dengan penuh kemesraan. Itu dapat pahala sebetulnya. Bukan hanya mencari kemesraan saja supaya indah rumah tangga. Yang paling penting pahala di situ. Kita ngejar ridho Allah, kita ngejar nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga. Masa bodoh kalau misalnya ada ini, kalau bahasa ada bumbunya, bumbu cinta, ya, harus dengan kata-kata. Kita bukan melihat itu, ya, tapi kita melihat nih dari firman Allah dan hadis Rasulullah SAW itu. Nah, kita wa'asirihuna bil ma'ruf kata Allah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, menyuruh kepada kita untuk kita memberi kasih sayang kepada istri, nah, dengan lemah lembut, dengan perkataan yang lembut, yang indah gitu. Kan Rasulullah kepada Siti Aisyah kan, ya Humairah, itu kata-kata, ya, yang wahai bibirnya yang merah, ya itu. Jadi selalu dipuji perempuan itu. Nah, kita memuji perempuan, ya, gitu. Bukan karena perempuannya, tapi kita mengikutinya perintah Rasulullah SAW. Insya Allah jadi ibadah. Ucapan kita jadi tasbih, dapat pahala. Gitu. Ya, enggak tahu masalah mau tua mau muda juga, ya. Apa salahnya kalau mesra kan? Insya Allah kita dapat pahala. Ini akan mendapatkan seperti itu. Nah,
ada lagi itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna razula idza nadara imra'atahu wa nazarat ilaiha bi syahwatin aw ghairiha nadarallaha ilaiha nadara rahmatin. Apabila seorang laki-laki melihat kepada perempuan atau istri, ya maksudnya seorang suami melihat istri, istri melihat suami, saling pandang bisawatin, ya, dengan syahwat. Nah ini ya ibaratnya bermesraan ada dengan syahwat. Nah, itu kan Allah memandang mereka berdua itu rahmat dengan pandangan penuh kasih sayang. Senang Allah senang. Kalau dengan istri, ya kalau dengan perempuan yang lain ya benci Allah gitu. Kalau dengan istri kita jadi pahala, kita saling tatap ya dengan penuh kemesraan. Bahkan ada lagi faida akhoja bikapiha liyulaibaha au yujami'aha tasakotot zunubahuma min kholali asobihima. Apabila saling pegang ya, saling pegang suami istri ya bercumbu biasanya itu. Nah ini tasakotot, dosanya akan rontok, akan jatuh, akan hilang dosanya dari sela-sela ramu-ramunya. Jadi dosa tangan itu bisa hilang dengan memegang istri kita, dosa tangan. Nah di sini diistilahkan maksud di sini ulama mengatakan yang dimaksud wal murad sigairu dzunub, jadi dosa kecil. Kalau dosa besar enggak ya setidaknya kan kalau kecil-kecil juga kan lama-lama kan itu ya itu bisa bersih ya gitu. Makanya itulah ya sungguh indah sebetulnya. Makanya masya Allah itu rumah tangga itu indah untuk ibadahnya. Makanya orang tuh pantas orang sangat doyan gitu ya. Kalau rumah tangga itu kan ibadah dengan cara rumah tangga itu paling senang gitu ya. Kalau yang lain kan harus capek ya, harus ibarat ada rasa sakit. Nah ini kan enggak, saling sayangnya juga, saling mesranya kita dapat pahala. Indah rumah tangga itu indah itu. Makanya lah ibaratnya kalaupun satu aja gitu ya, gak nyari yang lain itu, tapi dengan mengikuti anjuran Rasulullah gede pahalanya gitu, gede pahalanya. Nah inilah supaya di rumah tangga kita tentram, maka perkataan ini yang sumbernya dari hadis bisa kita sampaikan kepada istri yaitu, karena kalau sudah kita sampaikan gugur kewajiban kita, karena kewajiban kita ya itu menasihati istri yaitu supaya tambah mesra ya. Pantas ya disitulah ada bahasa ya, litas kunu ilaiha gitu, supaya kita sakinah gitu ya, litaskinah sakinah mawadah warahmah kan itu ya itu. Karena semua yang dilakukan oleh seorang istri dan seorang suami dengan penuh keikhlasan dan dia itu mengikuti sarannya Rasulullah itu dapat pahala. Saring pandangnya, saring bercumbunya, perkataan mesranya dapat pahala sebetulnya. Bahkan berpegang tangan dengan penuh kemesraan rontok itu dosa tangannya itu ya kan namanya juga manusia ya nggak mungkin nggak punya dosa, apalagi kalau kita itu ya dibandingkan kebaikannya banyak kesalahannya kita. Nah itu dan mudah-mudahan ya itu kalau kita ikhlas. Tapi ingat ya, yang kita lakukan ini yaitu karena kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah itu ya, itulah yang kita cari di rumah tangga adalah ridha Allah ya, ridha Allah. Insya Allah kita nggak bosan sama istri, nggak bosan ya. Kenapa? Yang namanya keindahan di dunia sifatnya nggak abadi ya. Seperti contohnya kita melihat misalnya pantai cerita
atau Pelabuhan Ratu, sekali kita datang, 2 kali, 3 kali, lama-lama wah bosan juga. Ya, awalnya kita bilang indah, tapi kalau sudah 2 kali 3 kali udah bosan. Gitu. Nah itulah di rumah tangga pun gitu, seperti itu. Ya, kalau hanya memandang istri aja, ya awalnya kan waktu pacarannya baik juga, ya namanya udah cinta kan gitu. Kadang-kadang jelek juga sebut baik, nah gitu. Kan lama-lama udah rumah tangga, punya anak 1, lain lagi, pikirannya beda. Itu kan kalau misalnya yang kita cari itu bukan keridhaan Allah, ya bisa terjadi, ada bosan, ada bete. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencari keridhaan Allah, ya di dalam rumah tangga, insya Allah nggak ada bosannya. Bahkan Allah nambah rasa nikmat, nambah rasa aman, rasa nyaman itu. Ya. Itu bukan tidak mungkin yang namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya antara istri dan suami, ya gitu. Tapi yang kita cari keridhaan Allah, Allah yang akan menjaga, Allah akan menjaga gitu ya. Itu apalagi kan kita kalau baca ratib, gitu nah, baca ratib ada itulah doanya, Allahumma inna nastaudiuka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'atana. Ya Allah, aku titip itu ya. Adiana, titip agamaku, jangan sampai kita keluar ya di alam dunia nggak ada agama kan gitu. Dan titip diriku, titip keluargaku, ya. Titip apa yang kau berikan kepadaku. Ya itu kan kita memohon gitu, kepada Allah itu di ratib gitu. Jadi itu untuk mempertahankan pahala ya, di rumah tangga kita, insya Allah ya, satu dengan doa ya, berjuang kita, yang kedua dengan kita mengikuti aturan Rasulullah, anjuran Rasulullah ya, yang sudah ditafsiran oleh ulama-ulama. Karena kitab Ukudul Jan ya itu, Ukudul Jan itu kan runtuyan mutiara, yang namanya perkara fi hukukil zaujain, masalah hak suami istri itu kan diperindah namanya juga itu di dalam kitab Ukudul Jan. Dia runtuyan itu mutiara ya, indahnya. Jadi singkatnya kita kalau diperindah rumah tangga kita dengan aturan Rasulullah, mengikuti aturan Rasulullah, maka akan terbukti keindahan itu, sesuai yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, caranya seperti itu. Untuk mendapatkan kebaikan itu, ikutilah anjuran-anjurannya kebaikan dari Rasulullah SAW. Insya Allah dapat. Di rumah tangga pun seperti itu. Ya. Nah, di sini orang yang bermesraan ya, makanya kalau misalnya pacaran gak usah lama-lama, udah aja langsung ya. Kalau kita udah pengen matobalakum Indonesia, kita kepengen, syaratnya ada, langsung aja tertarik gitu, tertarik dengan pahala rumah tangganya, pahala gitu. Kita bercumbu sama istri juga gede pahalanya ya, itu. Nah ini masalah ibadah kita kepada Allah dengan menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini intinya. Rasulullah SAW ya, berkata gitu, Inna habas salatil mar'a ilallah fi asari makanin fi baita julmatan. Paling disenangi ya oleh Allah itu perempuan itu ibadahnya itu di rumah itu tertutup, ibadahnya gelap. Semakin tertutup semakin baik gitulah. Nah itu seperti tadi ya diceritakan. Bahkan kalau perempuan ya, kata Rasul innal mar'ata takhruju min baitnya, sesungguhnya perempuan yang keluar dari rumahnya wa ma biha basun ya, dia memang enggak ada bahaya gitu ya. Tapi di situ setan melirik ya, membisikkan lagi la tamurina bi ahadin illa ajabtihi, kamu jangan lewat ya ke situ kecuali kamu harus menjadikan sosok perempuan yang mengagumkan biar orang tertarik ya, kan perempuan kan cepat gitu ya. Makanya kalau nggak mau, kalau misal keluar itu dandannya, waduh, kalau dandannya itu lama itu perempuan
Karena itu bisikan setan seperti itu. Nah, itu bisikan setan. Supaya orang itu bisa mandang gitu. Dari awal dari pandangan itu. An-najru sahmun masmumun min sihamil iblis. Perempuan itunya pandangan itu ya panahnya itu yang beracun dari iblisnya kalau melihat perempuan itu. Dan lain godaannya masalah. Nah itulah yang terjadi di sekarang, zaman sekarang, nauzubillah min dzalik, banyak itu apa dari pandangan-pandangan ya gitu. Kalau kita tidak terjaga iman kita ya bisa terjerumus itu dengan perjinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya itu. Makanya lah banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan minta bentengan dengan cara mengaji ya, mengaji kitab-kitab ulama supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap ya, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita ya rumah tangga sakinah mawadah warahmah, mendapat ridha Allah di dunia ya, dan di akhirat kita mendapat kebahagiaan dan mendapat anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa bil alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.